Just 0.1% of Earth's total heat content could meet our energy needs for 2 million years, according to ARPA-E, the government agency that funds R&D efforts for advanced energy technologies. But not only Iceland is blessed, geothermal energy could power the world for generations to come. Perusahaan yang akan listing kali ini adalah dari sektor energi terbarukan. Barito Renewable Energy Tbk atau BREN merupakan anak usaha dari Barito Pacific yang akan melantai pada 6 Oktober 2023. BREN memulai operasional melalui entitas anak yaitu Star Energy Geothermal yang merupakan produsen listrik tenaga panas bumi. Saat ini, BREN mengoperasikan 3 wilayah panas bumi dengan kapasitas terpasang sebesar 886 MW atau mewakili 38% dari pangsa pasar yang ada di Indonesia. BREN ditawarkan pada range harga Rp670 sampai Rp780 dengan menerbitkan 4,5 miliar lembar saham atau setara dengan 3,35% kepemilikan saham. IPO emiten milik Prajogo Pangestu ini dibantu oleh BNI Sekuritas sebagai underwriter-nya. Adapun dana maksimal yang akan diperoleh BREN dari IPO ini adalah sebesar Rp3,5 triliun yang akan digunakan oleh perseroan untuk mengambil alih saham yang akan diterbitkan oleh anak usahanya yaitu Star. Star akan menggunakan dana tersebut untuk membayar utang kepada beberapa pihak pasca penambahan kepemilikan saham di ACHI, yakni entitas yang memiliki unit operasi Salak dan Darajat secara tidak langsung. Dana tersebut salah satunya akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas terpasang pada pembangkit listrik tenaga panas bumi hingga mencapai 1032 MW pada tahun 2027. Nah, detail lebih lanjut mengenai penggunaan dananya bisa kalian cek langsung di prospektusnya ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ya saham yang ditawarkan ke publik persentasenya sedikit? Meski BREN hanya menawarkan 3,35% sahamnya ke publik, tetapi 9% saham dari pemegang saham lama dapat dikategorikan sebagai saham free float, sehingga nantinya tetap memenuhi ketentuan. Dari segi potensial dividen, BREN berencana membagikan dividen tunai hingga 60% dari laba bersih tahun buku 2023. Per kuartal 1 2023, BREN sudah membukukan laba positif sebesar 39 juta USD. Dengan asumsi dividen 60% dari laba annualized kuartal 1 2023 akan menghasilkan dividen yield sebesar 1,4 sampai dengan 1,6%. Ngomongin soal potensi fund flow ke BREN, kami menilai tidak dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan adanya lock-up period dari pemegang saham lama. Ditambah lagi, jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan hanya sekitar 3,35%. Pemegang saham pengendali sekaligus ultimate beneficial owner perseroan adalah Prajogo Pangestu melalui kepemilikannya pada Barito Pacific atau BRPT. BRPT sendiri merupakan pemegang saham terbesar perseroan dengan kepemilikan sebesar 66,7% saham. Dari segi pembatasan penjualan saham oleh owner lama, lock-up period bagi BRPT dan GE adalah 8 bulan. Seperti ditunjukkan pada gambar, saham milik GE bernotasi bintang dikarenakan saham tersebut dijadikan jaminan kepada Bangkok Bank, di mana dana hasil IPO salah satunya akan digunakan untuk membayar pinjaman tersebut. Nah, yang menarik dari BREN adalah bisnis modelnya. Saat ini, perseroan mengoperasikan 3 pembangkit listrik tenaga panas bumi, yaitu Wayang Windu, Darajat, dan Salak. PLT Wayang Windu memiliki kapasitas maksimal sebesar 400 MW dan kapasitas pembangkit terpasang bruto sebesar 230,5 MW. PLT Wayang Windu beroperasi di Kabupaten Bandung dan Kota Pengalengan, Jawa Barat. PLT Darajat beroperasi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung dengan kapasitas maksimal sebesar 330 MW dan pembangkit terpasang bruto sebesar 274,5 MW. Sementara itu, PLT Salak beroperasi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor dengan kapasitas maksimal sebesar 495 MW dan kapasitas pembangkit terpasang bruto sebesar 381 MW. Nah, buat yang masih bingung, di sini kita akan menjelaskan juga cara kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, pembangkit listrik tenaga panas bumi secara garis besar dimulai dari pengoboran sumur di area panas bumi produktif. Setelah itu, material berupa fluida yaitu brine dan uap akan keluar menuju pemisah. Setelah uap kering dan air panas dipisahkan,
Uap dibersihkan dari partikel pasir atau air yang tersisa sebelum memasuki turbin. Aliran uap tersebut memutar bilah-bilah turbin yang tersambung dengan poros generator. Di dalam generator, rotor melewati medan magnet dan menghasilkan listrik. Uap yang mengalir melalui turbin kehilangan tekanan dan akan diubah menjadi air atau yang disebut dengan proses kondensasi. Selanjutnya, kita akan bahas lebih detail mengenai hubungan antara brand, PLN, dan PGEO. Saat ini, PLN memegang monopoli atas transmisi dan distribusi listrik di Indonesia. Brand memiliki perjanjian JOC atau Joint Operation Contract dengan PGEO, di mana Brand bertindak sebagai kontraktor PGEO untuk mengeksplorasi, memproduksi, mengangkut, mengirim, dan memanfaatkan tenaga panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat, dan Salak. Seluruh listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik panas bumi Brand dijual kepada PLN melalui PGEO sebagai perantara atau pass-through. Skema ini dijabarkan dalam Energy Sales Contract atau ESC. Pada akhir masa kontrak, Brand akan mengalihkan hak kepemilikan pembangkit listrik Wayang Windu dan Darajat pada PGEO dan pembangkit listrik Salak pada PLN, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrak ini serupa dengan kontrak sewa pembiayaan. Kenapa sih harus pakai skema ini? Karena sebetulnya yang punya wewenang untuk mengelola sumber daya panas bumi adalah Pertamina. Namun, JOC ini memberikan wewenang kepada Pertamina melalui PGEO untuk bekerja sama dengan pihak swasta yakni Brand. JOC dan ESC ini berperan signifikan terhadap model bisnis Brand karena mampu menjamin stabilitas pendapatan perseroan. Skema ESC dengan PLN dilakukan atas dasar take or pay dengan batas minimum tertentu. Jadi, berapapun penggunaan listrik aktual PGEO dan PLN, kedua pihak tersebut harus membayar penggunaan volume listrik sesuai dengan persentase minimum tertentu dari kapasitas unit ketiga pembangkit listrik tersebut. Stabilitas ini tercermin pada revenue Brand yang berada pada range 500 juta USD selama 3 tahun terakhir, dan stabilitas net profit margin yang berada pada level 20-30%. Nah, sebetulnya menurut kami IPO Brand ini dilaksanakan pada waktu yang sangat strategis, karena saat ini pemerintah juga sedang mengupayakan adanya transisi ke penggunaan energi hijau. Selain itu, terselenggaranya bursa karbon nanti juga pastinya akan menjadi katalis positif bagi Brand yang sudah pernah melakukan perdagangan karbon sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan mengulik sebetulnya seberapa besar sih potensi perdagangan karbon kredit milik Brand. Brand sudah melakukan perdagangan karbon langsung melalui proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Wayang Windu tahap 2 dan Darajat unit 3 yang terdaftar sebagai proyek Clean Development Mechanism atau CDM. Namun hingga saat ini, kontribusi penjualan karbon kredit masih sangat rendah terhadap pendapatan perusahaan. Menurut perhitungan sederhana yang kami buat dengan asumsi average selling price per carbon emission reduction atau CER sebesar $4 dan sisa saldo CER per 31 Maret 2023 sebesar 4,1 juta ton, Brand memiliki potensi penjualan karbon kredit sebesar 16,4 juta secara keseluruhan pada tahun-tahun mendatang, atau ekuivalen dengan 3% pendapatan tahun buku tahun 2022. Tapi tentunya angka ini hanya estimasi ya, karena banyak hal yang mempengaruhi angka tersebut, misalnya harga jual karbon kredit itu sendiri. Selain itu, sebagai bagian dari CDM, karbon kredit milik Brand juga dapat bertambah seiring dengan evaluasi yang dilakukan oleh UN. Bicara soal resiko usaha, grup perseroan menghadapi resiko terkait pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian oleh PLN dan PGEO. Yang pertama, resiko nilai tukar yang tercermin melalui penentuan tarif ESC. Apresiasi rupiah terhadap dolar AS akan mengakibatkan kenaikan tarif yang harus dibayarkan oleh PLN kepada grup perseroan. Sementara, depresiasi rupiah akan mengakibatkan penurunan tarif yang harus dibayar oleh PLN. Dengan demikian, depresiasi rupiah terhadap dolar AS akan mengurangi pendapatan grup perseroan dan sebaliknya. Yang kedua, resiko kegagalan, penundaan pembayaran, atau negosiasi ulang skema kontrak oleh PLN dapat berdampak masif pada perseroan. Dari segi keuangan, saat ini sekitar 59% dari struktur modal perseroan didominasi oleh pinjaman dalam bentuk semi-secured notes dan juga utang bank.
Brand memiliki tingkat debt to equity ratio yang melonjak cukup tinggi dari 2,96 kali pada tahun 2020 menjadi 6,3 kali per 31 Maret 2023 akibat penambahan kepemilikan saham dan konsolidasi laporan keuangan entitas anak SEGHPL pada tahun 2022. Tingginya komposisi utang Brand mengindikasikan bahwa perseroan harus lebih berhati-hati dalam menjaga kelancaran arus kasnya, terutama untuk membayar pokok dan juga bunga pinjaman. Saat ini sih masih tergolong aman dan konsisten ya, dengan interest coverage ratio sebesar 3,3 kali per kuartal 1 2023. Setelah penjelasan panjang lebar, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Pertama, kalau kita melihat prospek jangka panjang, emiten di sektor energi terbarukan akan terdorong oleh katalis positif seiring dengan upaya pemerintah menuju transisi energi hijau, ditambah lagi dengan hadirnya bursa karbon. Kedua, dari segi financial, Brand diuntungkan dengan adanya recurring income yang konsisten melalui skema ESG dengan PLN dan PGO. Di sisi lain, potensi kenaikan pendapatan cenderung stagnan apabila ekspansi kapasitas terpasang terlambat. Yang ketiga, dari segi valuasi, menurut kami IPO Brand ini bisa dibilang cukup premium ya dibandingkan peers lokalnya yaitu PGEO. Sebagai contoh, saat ini PGEO sedang trading pada price earning ratio sebesar 23 kali. Sementara IPO Brand nantinya akan berada pada range PER sebesar 50-58 kali. Yang keempat, saat ini Brand dimiliki oleh salah satu grup besar yaitu Barito Pacific atau BRPT, di mana umumnya investor akan memiliki trust yang lebih tinggi ketika mengetahui reputasi ownernya. Yang terakhir, menurut kami, IPO Brand dilakukan di waktu yang strategis dan disambut oleh antusiasme yang cukup tinggi. Namun, saham yang ditawarkan di publik hanya 3,35%. Bila dirasa allotment-nya terlalu kecil, kalian bisa beli lagi di secondary market. Sekian review IPO Brand dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.